Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami, Siran Muhammad Kevin dan Meta Purnamasari akan menjelaskan tentang vektor ekstrasi garis pantai di Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan data citra satelit Landsat 7. Apa sih perubahan garis pantai itu? Menurut Arif et al. Tahun 2011, perubahan garis pantai adalah suatu proses tanpa henti atau terus-menerus melalui berbagai proses alami di pantai yang meliputi pergerakan sedimen, arus menyusur pantai atau longsor current, aksi gelombang permukaan laut, dan penggunaan lahan. Perubahan garis pantai dapat disebabkan oleh faktor alami maupun antropogenik atau manusia. Faktor alami yang dapat mempengaruhi garis pantai yaitu sedimentasi, abrasi atau apreksi, pemadatan sedimen pantai, kenaikan muka air laut, dan kondisi geologi. Faktor manusia berupa penanggulan pantai, terus penggalian sedimen pantai, penimbunan pantai, pembabatan tumbuhan pelindung pantai. Perubahan garis pantai dapat terjadi dari waktu ke waktu dalam skala musiman maupun tahunan, tergantung pada daya tahan kondisi pantai tersebut, seperti topografi, batuan, dan sifat-sifatnya dengan gelombang laut, pasang surut, serta angin. Perubahan garis pantai dapat ditentukan secara langsung dengan pengukuran lapangan maupun dengan menggunakan citra satelit. Salah satu citra satelit yang dapat digunakan adalah citra satelit Landsat 7 ATM. Nah, di sini merupakan gambar dari Landsat 7 ATM yang bersumber dari NASA. Generasi terbaru dari Landsat adalah Landsat 7 dengan sensor Enhanced Thematic Mapper Plus atau ATM Plus. Instrumen ATM Plus berupa multispectral scanning radiometer yang berkemampuan menghasilkan informasi pencitraan resolusi tinggi terhadap permukaan bumi. Selanjutnya, peralatan tersebut itu mendeteksi radiasi terfilter spektral pada sinar tampak, inframerah dekat, dan kanal-kanal frekuensi inframerah thermal. ATM Plus akan membuat sekitar 3,8 GB data tiap scene. Sistem The Landsat Worldwide Reference membuat katalog permukaan bumi menjadi 57.784 scene. Masing-masing mempunyai lebar 115 mil dan panjang 106 mil. Landsat 7 menyediakan data yang berulang dan sinoptik meliputi permukaan bumi. Band-band spektral meliputi spektrum elektromagnetik, sinar tampak, inframerah dekat, dan inframerah thermal serta kalibrasi radiometrik absolut. Karakteristik Landsat 7. Yang tanggal peluncurannya yaitu 15 April 1999, tingginya itu sekitar 705 km. Lalu sensornya itu ATM Plus, repetisi atau perulangannya 16 hari, serta kecepatan transmisinya 150 Mbps. Selanjutnya merupakan spesifikasi Landsat 7. Di sini band 1 spektralnya 0,45 sampai 0,52 mikrometer, gelombang biru, resolusinya 30 meter, tujuan penerapannya itu untuk pemetaan perairan pesisir, serapan klorofil, pembeda tanah, dan vegetasi, pemetaan batimetri. Yang kedua, spektralnya 0,52 sampai 0,6 mikrometer, gelombang hijau, resolusinya 30 meter, tujuannya itu untuk kesuburan vegetasi, penduga konsentrasi sedimen, sama batimetri. Yang ketiga itu spektral 0,63 sampai 0,69 mikrometer, gelombang merah, resolusinya 30 meter, daerah penyerap, tujuannya itu untuk daerah penyerapan klorofil dan membedakan jenis tanaman. Yang keempat, spektralnya 0,76 sampai 0,9 mikrometer, gelombang inframerah dekat, resolusi 30 meter, tujuan penerapannya membedakan badan air dan daratan, daerah pantulan vegetasi yang kuat. Lalu band 5 itu spektralnya 1,55 sampai 1,75 mikrometer, gelombang inframerah sedang, resolusinya 30 meter, tujuan penerapannya untuk pengukuran kelembapan tanah dan vegetasi, serta daerah pantulan batuan. Yang keenam itu spektralnya 10,4 sampai 12,5 mikrometer, gelombang inframerah thermal, resolusinya 60 meter, dan tujuan penerapannya itu untuk pemetaan thermal dan informasi geologi thermal.
Selanjutnya band ke-7 itu 2,8 sampai 2,35 mikrometer spektralnya. Lalu gelombangnya itu inframerah jauh, resolusinya 30 meter, dan tujuannya itu untuk pemetaan hidrotermal, membedakan tipe batuan atau geologi dan minyak. Yang ke-8, spektralnya itu 0,5 sampai 0,9 mikrometer atau pankromatik. Gelombangnya itu hijau, merah, dan inframerah dekat. Resolusinya 15 meter. Tujuan penerapan itu untuk pemetaan daerah yang besar dan studi perubahan permukiman kota. Satelit akan mengelilingi bumi pada ketinggian sekitar 438 mil atau 705 km dengan sudut inklinasi 98 derajat dan waktu lintas khatulistiwa pada pukul 10 waktu setempat. Subsistem kendali akan menjaga stabilitas satelit dan arah pengamatan ke bumi, yaitu 0,05 derajat. Lalu ilmuwan menggunakan citra satelit Landsat ini dalam penelitian itu biasanya untuk wilayah pantai atau studi perubahan lingkungan wilayah, serta keperluan usaha dan umum lainnya. Adapun aplikasi dan penggunaan data Landsat ini untuk sumber daya kelautan, penentuan pola dan sirkulasi kekeruhan, terus pemetaan perubahan garis pantai, pemetaan daerah lepas pantai dan dangkal, pelacakan erosi pantai, pelacakan polutan dan tumpahan minyak serta untuk pelayaran. Selanjutnya koreksi citra Landsat. Yang pertama itu cropping image, lalu yang kedua pemilihan citra, yang ketiga penajaman citra, yang keempat koreksi geometri, yang kelima digitasi, dan yang terakhir overlay. Nah, dalam pengolahan data itu perlu adanya pemotongan agar tidak begitu besar data yang akan kita gunakan. Terus pemulihan citra juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas citra satelit yang kurang baik akibat dari kerusakan pada satelit atau karena adanya gangguan atmosfer. Lalu selanjutnya penajaman citra merupakan penggabungan band-band yang dibutuhkan untuk mempertegas antara batas darat dan air sehingga akan mempermudah proses digitasi garis pantai. Untuk Landsat 5TM dan Landsat 7 ETM Plus ini, band-band yang digabungkan adalah band 2, band 4, dan band 5. Penggabungan band-band ini dilakukan dengan composite band, dengan urutan bandnya 5, 4, 2. Terus koreksi geometri. Yang dilakukan pada citra Landsat merupakan upaya untuk perbaiki kesalahan perekaman secara geometrik agar citra yang dihasilkan mempunyai sistem koordinat dan skala yang seragam dan dilakukan dengan cara translasi, rotasi, atau pergeseran skala. Nah, data citra Landsat yang digunakan adalah data level 1 dalam format GeoTIFF, di mana tidak perlu dilakukan koreksi geometrik lagi, karena sudah terkoreksi geometriknya. Lalu digitasi peta ini dilakukan untuk penggambaran garis batas antara darat dan air, yang merupakan posisi garis pantai untuk tiap-tiap tahun data satelit yang dipilih. Dan yang terakhir itu overlay, dengan melakukan tumpang susun antara garis pantai, agar abrasi dan akresi bisa diidentifikasi. Selanjutnya, merupakan metodologi dan daerah kajian. Di sini daerah kajian yang kita ambil itu merupakan kabupaten dan kota Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya di peta, untuk daerah Kabupaten Pekalongan ada di sebelah barat dan kota Pekalongan ada di sebelah timur. Ini dibatasi oleh garis hijau dan garis abu di sebelahnya itu merupakan kabupaten atau kota di sekitar Pekalongan. Data garis pantainya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mengambil data citra satelit Landsat 7 level 1. Dan data yang digunakan itu data tahun 2005 dan tahun 2020 pada bulan Agustus. Nah, untuk visualisasi garis pantai ini, rentang waktunya sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun karena yang kita coba kaji adalah erosi dan akresi, maka minimal data yang diperlukan adalah rentang 10 tahun. Nah, selanjutnya merupakan analisis perubahan garis pantai di Kota Pekalongan. Bisa dilihat bahwa
garis merah di dalam peta itu merupakan garis pantai di tahun 2005, dan sedangkan garis yang berwarna kuning merupakan garis pantai di Pekalongan pada tahun 2020. Kita menggunakan base map dari APNIS, yaitu peta dari tahun 2022. Kita bisa lihat bahwa terjadi erosi yang cukup parah di pesisir barat Kota Pekalongan, karena jika kita melihat wilayah administrasinya, lokasi tersebut mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Benengan, Kandang Panjang, dan Panjang Wetan. Bisa dilihat, ada satu wilayah yang mengalami erosi di timur Pekalongan. Lokasi tersebut berada di Kelurahan Digayu. Nah, tepatnya ada di Pantai Selamaran. Nah, berdasarkan riset yang kita lakukan, kita menemukan bahwa akresi ini disebabkan oleh adanya pembangunan wave breaker di sekitar Pantai Selamaran, sehingga ketika daerah lain mengalami erosi, daerah tersebut malah mengalami akresi di tahun 2020. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis garis pantai di Kabupaten Pekalongan. Nah, di Kabupaten Pekalongan ini bisa dilihat bahwa erosi yang terjadi sangat parah, dan dia bahkan masuk cukup jauh ke daratan. Nah, jika dilihat dari wilayah administrasinya, di Kabupaten Pekalongan ini terjadi erosi yang mencakup 3 kelurahan juga, yaitu di Aki-Aki, Cakaran, dan Jeruk Sari. Nah, karena erosinya ini cukup parah, kita menduga bahwa erosi ini disebabkan oleh banjirop yang memang cukup lumrah terjadi di pesisir Pekalongan. Nah, kita melihat data pasang surut di tanggal ketika kita mengambil citra satelit tahun 2020. Bisa dilihat bahwa pada saat pengambilan data, yaitu sekitar jam 2 dini hari, pasang surutnya sedang mengalami kondisi pasang, sehingga kemungkinan besar sedang terjadi banjirop di ketika pengambilan data citra satelit, dan akhirnya daerah tersebut terlihat terendam oleh air dan menjadi garis pantai baru. Nah, bisa dilihat juga berikut ada kondisi aktualnya. Foto yang sebelah kiri itu merupakan kondisi di Kelurahan Benengan. Ini yang sebelah kanan itu merupakan pantai, dan yang sebelah kiri itu sudah masuk ke daratan, namun sudah tertutupi air. Ini untuk yang gambar sebelah kanan ini itu ada di Kelurahan Digayu, jadi sudah banyak sawah-sawah yang terkena banjirop dan dia tenggelam permanen sehingga tidak bisa ditempati dan atau digunakan lagi. Nah, ini di sebelah bawah ini itu merupakan pembenangan di Kelurahan Benengan di sebelah kanan dari daratan ini, dan yang di kanan ini merupakan pasca kejadian banjirop di Kelurahan Digayu. Jadi kita bisa lihat bahwa perubahan garis pantai yang cukup besar terjadi di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Dan salah satu penyebab terjadinya perubahan garis pantai ini itu merupakan banjirop yang memang terjadi di Kota Pekalongan diakibatkan oleh penurunan tanah yang terjadi di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan paper dan presentasi ini. Terima kasih banyak, teman-teman. Silahkan gunakan kolom komentar di YouTube jika ingin bertanya. Saya dan Meta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.